sama kakak untuk ibadah sekolah minggu online. Kakak mau ngucapin nih selamat tahun baru 2021. Kakak berharap adik-adik di rumah di tahun ini lebih semangat buat sekolah online, terlebih lagi semangat buat ikut ibadah sekolah minggu online. Walaupun kita masih tetap online adik-adik sepertinya beberapa bulan ke depan atau mungkin setahun ke depan, tapi kita berdoa lah ya sama-sama semoga pandemi COVID-19 ini boleh cepat selesai. Nah, kita mau mulai ibadah kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Boleh menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh beribadah sekolah minggu Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, biarlah ibadah sekolah minggu kami perdana pada pagi hari ini Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau cek semangatnya dulu nih.
Ada sukacita adik-adik, sukacita, sukacita, yes, yes, Yesus. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik mengangkat satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, kakak rasa kakak nggak lihat ya, tapi mungkin kurang semangat. Jadi kita nyanyi satu pujian lagi sebelum firman. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Tetap berdiri ya adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini
Kami masih boleh memuji-Mu, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, kembali berjumpa bersama dengan saya Kak Ambar. Saya Mire dan saya Eko. Nah, hari ini Kak Ina sibuk, jadi tidak bisa bersama-sama dengan kita. Nah, tetapi kita pasti akan memberikan cerita yang menarik ya kakak ya. Iya, kamu oke lah. Dan selamat berjumpa lagi. Ngomong-ngomong, selamat berjumpa aja, bingung ya. Selamat berjumpa lagi buat adik-adik semuanya. Buat Kiko, halo. Buat Jose, halo. Buat Rio, halo. Buat siapa lagi? Buat Kiel juga yang ada di Solo, halo. Dan juga buat siapa ya? Buat Kesia. Sama adiknya, kakaknya Amora, adiknya itu. Dan juga buat adik kecilnya, semuanya dadah. Siapa itu? Marsa juga dadah. Nah, kembali berjumpa dengan Kak Ambar juga di kesempatan hari ini. Nah, hari ini Kak Ambar akan menyampaikan cerita firman Tuhan yang menarik sekali. Apa kakak? Ya sabarlah pokoknya. Nah, firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 31 di situ dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, ya Pak. Jadi ada ya kakak ya, akan mendapatkan kekuatan baru ya? Iya, akan mendapatkan kekuatan baru. Setiap kita anak-anak Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi, oleh sebab itu di tahun 2021 ini, buat adik-adik semuanya juga akan diberikan kekuatan yang baru. Walaupun di tengah-tengah pandemi tidak bisa sekolah minggu di gereja, aku juga kangen kakak sama teman-teman. Aku juga. Iya. Ya baca di situ ya. Nah, enggak apa-apa. Kita harus tetap semangat. Karena tahun ini tema gereja kita temanya adalah kebangkitan dan pembaruan. Jadi kita akan dibangkitkan dan akan dibaharui. Dan kita percaya bahwa pandemi akan segera berlalu dan kita pun juga akan bisa segera berjumpa kembali di sekolah minggu. Dan hari ini kita akan bercerita tentang Kak Ambar bercerita tentang kebangkitan. Nah, Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan Allah juga bangkit di dalam kehidupan Mire, iya, dan juga di kehidupan Ekel juga, dan juga buat adik-adik semuanya. Nah, Yesus kita bukan Yesus yang mati, tetapi yang hidup. Karena apa? Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kita pun juga dibangkitkan. Kita ditebus oleh Tuhan dan kita harus bangkit. Dan tahun ini kita pun juga harus bangkit di tengah-tengah masa pandemi ini. Nah, ceritanya seperti apa? Iya kakak, ceritanya seperti apa? Iya, gak sabar aku dengar ceritanya. Nah, ceritanya seperti ini. Ayo kakak, cepat ceritanya. Ya kakak, cepatlah. Ya, tunggu sebentar. Nah, minggu pagi ada beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu nanti di gua itu akan ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana caranya. Nah, di jalan mereka sudah berpikir, nanti siapa ya yang buka pintu? Aku tidak maulah, gitu katanya Salome. Tapi batu itu besar sekali. Nah, terus iya, kita ke sana aja lah, ayo ke gua itu. Nah, pada waktu mereka tiba di gua itu, apa yang terjadi? Mereka melotot. Ternyata ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling dan gua itu sudah terbuka. Dan Tuhan Yesus sudah tidak ada di gua itu. Nah, di situ ada malaikat itu berkata, pergilah, beritakanlah kepada yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lihatlah, kuburnya kosong. Dan
beritakan kepada yang lain, kepada teman-temanmu yang lain. Nah, mereka, Maria, dua Maria, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan juga Salome, mereka sampai terbingung-bingung bagaimana kok bisa bangkit. Dan akhirnya mereka lari-lari. Wanita itu memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus juga pada waktu sudah dikasih tahu kalau kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Mereka temukan hanya kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Bagaimana ini kok bisa seperti ini? Siapa yang membuka? Kalau wanita-wanita itu tidak mungkin mereka bisa membuka ini. Pasti ada yang membuka pintu ini. Mereka berpikir seperti itu. Nah, akhirnya ya sudah, ayo kita pulang aja. Kita ketemu dengan teman-teman yang lain. Kita cerita, kita sampaikan kepada mereka juga kalau memang Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur ini. Nah, ketika mereka sedang asik berkumpul, mereka sedang membicarakan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba apa kakak? Iya, tiba-tiba kenapa kakak? Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Terus kenapa? Terus apa yang mereka kerjakan kakak? Kamu kok jadi ketakutan juga? Nah, mereka ketakutan. Tuhan Yesus berkata, halo, aku ini. Mereka takut ya kakak ya. Mereka sampai terkejut, sampai mereka bawa ikan sampai mereka pun juga minum pun juga sampai tumpah gitu. Dan mereka ketakutan, hantu gitu. Nah, Tuhan Yesus berkata juga kepada mereka akhirnya, jangan cemas, kata Tuhan Yesus. Lihat ini tanganku, ini lihat kakiku. Sentuh saja, ayo sentuh aja, enggak apa-apa. Kalau tidak percaya sentuh aku. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Tetapi kalau aku sentuh aja enggak apa-apa. Ini sentuh aku. Nah, akhirnya mereka ketakutan. Sampai termelongo-melongo. Iyakah ini ya? Iyakah ini ya? Mereka masih terbengong-bengong ya kakaknya. Nah, akhirnya mereka semuanya tersenyum. Oh iya betul. Pada waktu mereka menyentuh ini, nah tanganku ini, nah kakiku. Nah, akhirnya iya. Waktu mereka sentuh, iya, Tuhan Yesus, yeay. Mereka tersenyum. Dan mereka pasti gembira ya kakaknya melihat Tuhan Yesus datang menampakkan diri. Iya, pasti mereka akhirnya iya hore gitu ya kakak ya. Iya, mereka akhirnya bersuka cita. Dan Tuhan Yesus mengadakan perjamuan. Ayo kita makan sekarang. Dan dari situ akhirnya ingat, oh iya dulu Tuhan Yesus sering membuat perjamuan seperti ini. Iya kakak ya. Jadi mereka jadi ingat kakak ya, waktu Tuhan Yesus memotong roti, memotong ikan ya kakak ya. Ayo kakak cepat ceritanya. Iya kakak, cepatlah. Ya, tunggu sebentar. Nah, minggu pagi ada beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu nanti di gua itu akan ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana caranya. Nah, di jalan mereka sudah berpikir, nanti siapa ya yang buka pintu? Aku tidak maulah, gitu katanya Salome. Tapi batu itu besar sekali. Nah, terus iya, kita ke sana aja lah, ayo ke gua itu. Nah, pada waktu mereka tiba di gua itu, apa yang terjadi? Mereka melotot. Ternyata ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling dan gua itu sudah terbuka. Dan Tuhan Yesus sudah tidak ada di gua itu. Nah, di situ ada malaikat itu berkata, pergilah, beritakanlah kepada yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lihatlah, kuburnya kosong. Dan beritakan kepada yang lain, kepada teman-temanmu yang lain. Nah, mereka, Maria, dua Maria, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan juga Salome, mereka sampai terbingung-bingung bagaimana kok bisa bangkit. Dan akhirnya mereka lari-lari.
wanita itu memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus juga pada waktu tidak dikasih tahu kalau kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Mereka temukan hanya kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Bagaimana ini kok bisa seperti ini? Siapa yang membuka? Kalau wanita-wanita itu tidak mungkin mereka bisa membuka ini. Pasti ada yang membuka pintu ini. Mereka berpikir seperti itu. Nah, akhirnya ya sudah, ayo kita pulang aja. Kita ketemu dengan teman-teman yang lain. Kita cerita, kita sampaikan kepada mereka juga kalau memang Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur ini. Nah, ketika mereka sedang asik berkumpul, mereka sedang membicarakan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba apa kakak? Iya, tiba-tiba kenapa kakak? Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Terus kenapa? Terus apa yang mereka kerjakan kakak? Kamu kok jadi ketakutan juga? Nah, mereka ketakutan. Tuhan Yesus berkata, halo, aku ini. Mereka takut, ya kakak ya. Mereka sampai terkejut, sampai mereka bawa ikan sampai mereka pun juga minum pun juga sampai tumpah gitu. Dan mereka ketakutan, hantu gitu. Nah, dan Yesus berkata juga kepada mereka akhirnya, jangan cemas, kata Tuhan Yesus. Lihat ini tanganku, ini lihat kakiku. Sentuh saja, ayo sentuh aja, enggak apa-apa. Kalau tidak percaya sentuh aku. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Tetapi kalau aku sentuh aja enggak apa-apa. Ini sentuh aku. Nah, akhirnya mereka ketakutan. Sampai termelongo-melongo. Iyakah ini ya? Iyakah ini ya? Mereka masih terbengong-bengong ya kakaknya. Nah, akhirnya mereka semuanya tersenyum. Oh iya betul. Pada waktu mereka menyentuh ini, nah tanganku ini, nah kakiku. Nah, akhirnya iya. Waktu mereka sentuh, iya Tuhan Yesus, yeay. Mereka tersenyum. Dan mereka pasti gembira ya kakaknya melihat Tuhan Yesus datang menampakkan diri. Iya, pasti mereka akhirnya iya hore gitu ya kakak ya. Iya, mereka akhirnya bersuka cita dan Tuhan Yesus mengadakan perjamuan. Ayo kita makan sekarang. Dan dari situ akhirnya ingat, oh iya dulu Tuhan Yesus sering membuat perjamuan seperti ini. Iya kakak ya. Jadi mereka jadi ingat kakak ya, waktu Tuhan Yesus memotong roti, memotong ikan ya kakak ya. Iya, betul. Jadi kebangkitan Yesus menyelesaikan ketakutan dan permasalahan kehidupan. Dan juga kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi yang percaya. Bagus ya kakak ya ceritanya. Bagus dong. Nah, tadi ceritanya bagus kan adik-adik. Nah, yang menjadi firman Tuhan hari ini adalah adik-adik tidak perlu takut. Walaupun tadi 3 Maria siapa tadi? Maria Magdalena, betul. Maria, ibu Yakobus, betul. Siapa lagi satunya? Siapa ayo? Ayo, adik-adik tahu enggak siapa ayo? Nah, siapa 3 wanita itu? Ya, pertanyaan buat adik-adik ini. 3 wanita itu tolong sebutkan, nanti kirim ke kabar. Nanti yang jawab benar akan dapat hadiah dari kabar. Apa hadiahnya? Nanti pokoknya kirim dulu jawabannya. Kirim ke kakak-kakak Bina ya di bawah ini. Nah, firman Tuhan yang bisa kita ambil bahwa para wanita tadi, mereka tadinya ketakutan kalau Yesusnya sudah mati, tapi Yesus tidak mati. Yesus bangkit dari antara orang mati. Murid-murid Tuhan Yesus pun juga malah dikira hantu. Iya, mereka ketakutan ya kakak ya. Iya, mereka ketakutan. Nah, tapi tidak perlu takut kita. Yesus bukan hantu, tapi Yesus hidup. Dan kita pun juga di tahun ini harus bangkit. Karena Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Yesus hidup di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Di tahun ini adik-adik akan
dipulihkan, akan ada pembaharuan di dalam keluarga adik-adik. Oleh sebab itu juga berdoa untuk orang tua, untuk mama, untuk papa, karena kita percaya Tuhan Yesus bangkit dan kita pun juga akan dibangkitkan. Tahun ini akan dibaharui kehidupan kita. Dan sekian adik-adik cerita sekolah minggu, nanti kita kembali berjumpa di hari-hari di minggu yang akan datang. Dan bersama dengan saya, Kak Ambar, Om Yuri, dan Eko. Oke, dadah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan satu pujian. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Adik-adik, kita bangkit berdiri sebentar. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang kami yang baik, karena pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biarlah firman ini Tuhan dapat kami mengerti dan kami dapat kami pahami, serta dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah adik-adik, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah tiap minggunya meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Tetap pakai masker. 3. Jaga. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.